Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Menyusui Tuyul bagian yang terakhir. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Aku masuk ke dalam rumah, membawa semangkuk bakso. Gimana, Des? Benarkan yang ibu katakan? Tanya ibu yang sedang duduk. Desi dan Mas Sandi sudah mencobanya, Bu. Tapi rasanya masih enak kok. Tidak basi seperti yang ibu katakan. Ini ibu cobain deh. Adonannya sama seperti yang aku kasih ke ibu, ucapku. Ibu pun kemudian mencicipi bakso yang aku bawa. Iya, Des. Rasanya enak. Tapi kenapa ya bakso yang ibu makan di rumah rasanya basi? Ibu jadi bingung, kata ibu mertua. Desi juga tidak tahu, Bu, jawabku. Mungkin ibu yang salah, Des. Maaf ya. Tadinya ibu cuma mau memastikan, takutnya ada pembeli yang kecewa. Tapi ternyata ibu yang salah, kata ibu mertua. Iya, Bu, tidak apa-apa kok, jawabku. Ya sudah kalau begitu, ibu pulang ya. Sekalian biar Yopi main di rumah ibu dulu. Kelihatannya kalian masih sibuk melayani pembeli, kata ibu lagi. Ibu pun pergi membawa Yopi ke rumahnya. Mas Sandi kemudian menghampiriku, yang masih ada di dalam rumah. Des, kalau ada yang beli bakso dan minta bungkus ke rumah, jangan dilayani ya. Bilang saja sudah habis, atau apalah, kata Mas Sandi membuatku curiga. Loh, memangnya kenapa, Mas? Tanyaku. Ya takutnya kalau dibawa ke rumah mereka, baksonya jadi tidak enak, kata Mas Sandi. Loh, kok bisa begitu, Mas? Apa jangan-jangan bakso ini ada apa-apanya? Tanyaku curiga. Maksud kamu ini apa? Sudah, pokoknya layani saja pembeli yang makan bakso di tempat, perintah Mas Sandi. Tapi kenapa, Mas? Aneh sekali. Jangan-jangan kamu menaruh sesuatu ya di bakso itu? Tanyaku penuh selidik. Kamu ini, kalau dibilangin malah ngeyel. Ikuti saja apa yang aku katakan, bentak Mas Sandi. Malam pun telah tiba. Aku dan Mas Sandi terlelap tidur, karena lelah seharian berjualan. Barulah kira-kira sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun, karena ingin buang air kecil. Ketika aku membuka pintu kamar, lagi-lagi aku mendengar suara anak-anak bermain di depan rumah. Aku mengintipnya di balik jendela, dan benar saja, kulihat ada 2 orang anak kecil yang sedang bermain di depan rumah, di dekat gerobak baksoku. Hal itu membuatku terkejut. Untuk kesekian kalinya, aku melihat anak kecil. Aku mengucek kedua mataku, dan seketika anak kecil itu menghilang. Apa mungkin benar kata Mas Sandi, kalau aku yang sering berhalusinasi? Aku pun kemudian langsung masuk ke dalam kamar. Bahkan seketika, rasa ingin buang air kecilku juga ikut hilang, karena aku takut. Sepertinya ini bukan cuma kebetulan. Aku juga sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau aku menceritakannya pada Mas Sandi, itu percuma saja. Dia hanya akan menganggap aku hanya mengada-ngada. Kepada siapa aku harus menceritakan hal ini? Kulihat Mas Sandi masih terlelap tidur. Aku benar-benar merasa gelisah, karena sekarang aku sering bertemu sosok anak kecil yang aneh. Kalau ada hantu di rumah kontrakan ini, kenapa baru sekarang mereka menggangguku? Apa ini ada hubungannya juga dengan kematian Raffi yang aneh dan jasadnya yang belum ditemukan? Pikiranku terus saja menduga-duga. Saat aku ingin memiringkan tubuhku ke kasur, tiba-tiba aku tidak bisa bergerak. Mataku terbuka, tapi aku tidak bisa berbicara atau bergerak.
seperti orang yang terkena stroke. Krak! Suara pintu kamar terbuka, dan datanglah dua orang anak kecil masuk ke dalam kamar. Anak kecil yang wajahnya sangat menyeramkan, kuku-kukunya hitam, telinganya runcing-runcing, giginya yang tajam, dan kulitnya yang hitam legam. Mereka menghampiriku dan merobek baju yang aku pakai. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhku, tapi semakin aku mencobanya, aku seperti semakin terikat. Tolong, tolong aku, Mas, ucapku di dalam hati. Anak kecil itu langsung mendekat dan menyusup padaku, membuatku sangat ketakutan dan berusaha melepaskan diri. Sementara itu Mas Sandi dan Yopi tertidur dengan pulas. Kalian siapa? Kenapa kalian menyusup padaku? Aku bukan ibu kalian, teriakku, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Anak kecil itu menyusup padaku, layaknya seorang bayi yang menyusup pada ibunya. Tapi rasanya sakit sekali. Rasanya semua energi yang ada di dalam tubuhku terkuras. Aku merasa sangat lemas. Lepaskan aku, lepaskan aku. Anak kecil itu menghentikan aksinya menyusup padaku. Mereka tertawa senang dengan darah yang bercacaran di mulut mereka. Anak kecil itu menghisap darahku melalui payudaraku, sehingga membuatku lemas tidak berdaya. Siapa mereka? Kenapa mereka menyusup padaku? Padahal aku bukan ibu mereka. Aku yakin anak kecil itu bukan manusia. Tapi kenapa mereka menggangguku? Ini adalah untuk kesekian kalinya aku mengalami hal ini. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terkejut sekaligus sangat ketakutan. Bagaimana tidak? Anak kecil yang menyeramkan itu menyusup padaku. Lebih tepatnya menghisap darahku melalui payudara. Aku terkapar lemah. Aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Rasanya tulang-tulangku sangat ngilu. Anak kecil yang menyeramkan itu pergi. Badanku menggigil. Aku berusaha membangunkan Mas Sandi, tapi tenagaku rasanya tidak cukup. Sampai akhirnya, aku merasa semuanya menjadi gelap. Bu, bangun bu. Suara Yopi terdengar membangunkanku. Mendengar suara Yopi, Mas Sandi ikut bangun dan melihatku. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisiku yang sudah sangat lemah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata aku mengalami kehilangan volume darah sekitar 30% di dalam tubuhku, sehingga harus segera dilakukan transfusi darah. Transfusi darah dilakukan ketika tubuh kekurangan darah akibat cedera atau penyakit tertentu. Dokter pun bingung karena aku tidak mengalami cedera. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter juga tidak menemukan penyakit yang bisa mengakibatkan aku mengalami kehilangan darah. Proses transfusi darah dilakukan sekitar 1-4 jam. Aku merasa lemah sekali, sehingga lebih banyak terpejam. Kini aku mengalami koma, karena kejadian aneh yang sepertinya akan merenggut nyawaku. Antara hidup dan mati, badanku layaknya seperti mayat yang tidak bisa digerakkan. Selama mengalami koma, aku bermimpi berdiri di hamparan tanah yang sangat luas. Aku bingung harus berjalan ke arah mana. Sampai akhirnya, ada sebuah suara yang menggema. Belum waktunya kamu mati. Lalu terdengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran, dan sebuah cahaya terlihat dari kejauhan. Aku melangkahkan kakiku menuju cahaya itu, dan akhirnya, aku pun perlahan membuka mataku, dan aku sadarkan diri. Kulihat sekarang aku masih berada di rumah sakit. Ibu mertuaku dan Mbak Hesti kakak iparku menemaniku. Mereka berdua sedang membaca Al-Quran di sampingku. Aku adalah anak yatim piatu, sehingga tidak ada orang tuaku yang menjenguk saat aku sedang sakit. Mbak Hesti melihatku saat aku sadarkan diri. Dia berhenti membaca Al-Quran, dan kemudian memelukku. Alhamdulillah, kamu akhirnya sadar, Des, kata Mbak Hesti berlinang air mata. Begitupun dengan ibu. Mbak Hesti memanggil dokter untuk memeriksa kondisiku yang sudah sadar diri. Keadaan Bu Desi sudah membaik. Dia sudah melewati masa kritisnya.
Sekarang biarkan dia beristirahat, kata Pak Dokter. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan. Di sana aku tidak melihat Yopi dan juga Mas Andi. Yopi, kataku dengan suara lirih. Yopi baik-baik saja, Des. Sekarang dia dan Sandi ada di rumah. Mungkin nanti malam mereka ke sini. Karena Sandi harus berjualan dulu, kata ibu mertuaku. Kamu mengalami koma selama 1 minggu. Kami hampir saja putus asa karena keadaanmu yang tidak kunjung sadarkan diri. Tapi alhamdulillah, sekarang kamu sudah sadar, kata Mbak Hesti. Mbak Hesti adalah kakak iparku yang sangat baik. Aku seperti menemukan sebuah jawaban dari pertanyaanku. Mbak Hesti adalah orang yang tepat untuk aku menceritakan semua kejadian aneh yang menimpaku. Mungkin dia bisa membantuku, karena ini hubungannya dengan makhluk yang tidak kasat mata. Tidak semua orang bisa mempercayai perkataanku yang di luar nalar ini. Aku takut mereka hanya menganggapku berhalusinasi, seperti apa yang dikatakan Mas Sandi. Tapi aku yakin, Mbak Hesti akan paham mengenai hal yang akan aku ceritakan nanti. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya aku sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Tubuhku sangat ringkih. Aku kehilangan berat badanku sangat drastis, sehingga terlihat seperti hanya tulang yang dibungkus oleh kulit. Wajahku sangat pucat, seperti mempunyai penyakit yang mematikan. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, tidak menemukan penyakit apapun. Untuk sementara ini, aku dibawa ke rumah ibu mertuaku, karena kondisiku belum sepenuhnya pulih. Ibu mertuaku tinggal bersama Mas Bambang dan juga Mbak Hesti. Sementara dengan Mas Sandi, tinggal di rumah kontrakan, karena dia harus terus berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan kami. Tetangga berdatangan menjengukku. Ya ampun, Des, kamu sakit apa? Kenapa kondisi kamu seperti ini, Des? Tanya Bu Elis yang datang menjenguk. Aku hanya tersenyum. Aku masih lemas untuk berbicara banyak. Saya tidak tahu, Bu, jawabku. Tidak tahu gimana, Des. Lihat badan kamu, sudah seperti tengkorak begini, kata Bu Ani menimpali. Dokter juga belum menemukan penyakit Desi ini sebenarnya penyakit apa, jawab ibu mertuaku. Loh, kok bisa begitu? Coba kamu periksa ke orang pintar saja. Mungkin ada orang yang mengguna-gunai kamu. Apalagi sekarang usahamu maju. Bisa saja ada orang yang sirik, kata Bu Ani. Hush, jangan suudon begitu. Yang penting sekarang Desi sudah membaik. Saya minta doanya saja ya, untuk menantu saya, agar segera sembuh, kata ibu mertuaku. Aku merasa dugaan Bu Ani salah, karena aku sering mengalami hal aneh sebelum memiliki usaha yang maju. Tapi sebenarnya apa yang terjadi padaku? Mbak Hesti memasuki kamarku saat aku sedang berbaring. Des, Mbak mau bicara. Sebenarnya apa yang kamu rasakan? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Mbak Hesti. Kebetulan sekali, Mbak Hesti datang dan menanyakan hal itu. Ini kesempatanku untuk berbicara pada Mbak Hesti mengenai apa yang aku alami. Aku mencoba duduk dibantu oleh Mbak Hesti. Aku pun mulai menceritakan semua kejadian aneh yang aku alami secara rinci pada Mbak Hesti. Mbak Hesti sangat kaget saat mendengar ceritaku. Apa mungkin anak kecil yang menyeramkan itu adalah tuyul? Dari ciri-ciri dan semua yang kamu ceritakan, Mbak yakin itu adalah tuyul, kata Mbak Hesti. Dek. Mendengar semua penuturanku mengenai keanehan yang aku alami, Mbak Hesti meyakini bahwa anak kecil menyeramkan yang sering mengganggu dan menyusup padaku sampai membuatku hampir kehilangan nyawa itu adalah tuyul. Tapi Mbak, kalau benar itu adalah tuyul, kenapa dia menyusup padaku dan dia terus menggangguku? Tanyaku kebingungan. Mbak juga tidak tahu apa alasannya. Tapi tuyul itu akan menyusup pada majikannya ataupun pada istri orang yang memeliharanya, kata Mbak Hesti. Astagfirullah Mbak, apa mungkin Mas Sandi telah memelihara tuyul? Tanyaku curiga. Aku dan Mbak Hesti saling berpandangan dan saling menduga-duga.
Mungkin saja, Des. Kamu ingat kan kematian Raffi yang mendadak dan jasadnya yang belum ditemukan? Mungkin itu juga ada kaitannya dengan semua ini, kata Mbak Hesti memelankan suaranya. Air mataku mengalir dengan deras. Kalau benar itu yang terjadi, aku tidak menyangka Mas Sandi tega melakukan hal seperti itu. Kamu jangan menangis, Des. Nanti kedengaran sama ibu. Lagi pula ini kan baru dugaan kita. Bisa saja semuanya salah. Kamu harus mencari bukti yang jelas supaya kita dapat mengambil kesimpulan, kata Mbak Hesti menenangkanku. Iya, Mbak, jawabku. Pokoknya sekarang kamu harus segera sembuh, baru mulai cari tahu semuanya, kata Mbak Hesti. Benar apa yang dikatakan Mbak Hesti. Aku tidak boleh bertindak gegabah dulu, sebelum mendapatkan bukti yang jelas. Setelah aku sembuh, aku akan mencari tahu semuanya. Selama aku sakit dan tinggal di rumah ibu mertuaku, Mas Sandi tetap tinggal di rumah kontrakan, dan hanya sesekali saja menengok. Sementara itu Yopi ikut denganku, tinggal di rumah ibu, untuk sementara waktu. Sekitar pukul 10 malam, Mas Sandi datang ke rumah ibu. Gimana sayang, kamu sudah mendingan? Tanya Mas Sandi. Sudah, Mas. Mungkin besok juga aku akan pulang ke rumah kontrakan kita dan membantu kamu berjualan bakso, jawabku. Kalau kamu masih sakit, lebih baik kamu istirahat saja dulu. Mas kesini akan memberitahukan kabar gembira, kata Mas Sandi. Kabar gembira apa, Mas? Tanyaku penasaran. Mas sudah membeli rumah Pak Samsul, jadi kita tidak perlu mengontrak lagi, dan kita bisa berjualan dengan leluasa, karena halamannya juga cukup luas, kata Mas Sandi. Apa, Mas? Kamu membeli rumah Pak Samsul? Tanyaku terperanjat kaget. Iya, kamu senang kan? Tanya Mas Sandi. Entahlah apa yang aku rasakan. Di satu sisi aku memang senang. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa mempunyai rumah sendiri. Tapi di sisi lain, aku bertanya-tanya, dari mana Mas Sandi mendapatkan uang sebanyak itu? Meski jualan bakso laku keras, tapi kami baru memulai usaha itu. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Memangnya kamu membelinya dengan harga berapa, Mas? Tanya aku. 90 juta, Des. Jawab Mas Sandi. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana, Mas? Kita kan baru berjualan bakso belum lama. Meskipun laris, tapi kan baru kemarin. Tanyaku curiga. Mas Sandi diam sejenak. Sepertinya dia sedang mencari alasan. Ya, dari keuntungan jualan kita. Bakso yang kita jual itu laku, selalu terjual habis. Kurangnya Mas pinjam dari bank, kata Mas Sandi. Kamu selalu saja beralasan minjem uang. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Jujur, Mas. Ucapku tidak percaya. Apa sih kamu? Kamu ini bukannya senang, tapi malah mencurigaiku seperti ini, kata Mas Sandi dengan kesal. Bukannya begitu, Mas. Aku cuma takut kalau kamu memakai uang haram, ujarku. Hei, jaga omongan kamu, Des. Bentak Mas Sandi. Aku takut kamu melakukan hal-hal yang sesat, Mas. Bahkan melanggar agama. Hanya itu saja, Mas, kataku. Maksud kamu apa? Kamu menuduh suamimu sendiri seperti itu? Tanya Mas Sandi emosi. Aku sering mengalami hal aneh, Mas. Bukan hanya sekedar halusinasi seperti yang kamu tuduhkan. Bahkan hal itu hampir merenggut nyawaku. Aku didatangi anak kecil yang menyeramkan. Dia menyusu padaku. Lebih tepatnya menghisap darahku. Sampai aku kehilangan darah banyak dan mengalami koma. Aku yakin itu bukan kebetulan. Aku yakin anak kecil itu adalah tuyul pesugihan, kataku menjelaskan. Mas Sandi langsung menatapku dengan tatapan nyalang, membuatku jadi takut menatapnya. Jadi kamu menuduh aku melakukan pesugihan tuyul? Hah? Teriak Mas Sandi. Aku bingung harus menjawab apa. Aku tidak bermaksud menuduh suamiku seperti itu. Tapi kenyataannya, hal itu mengarah padanya. Air mata mengalir deras di pipiku.
Sementara itu Mas Sandi langsung menyengkram tanganku dengan kuat, sampai aku merasakan kesakitan. Baru kali ini, dia berbuat kasar seperti itu padaku. "Jawab, Desi!" teriak Mas Sandi dengan mata melotot, dan tangannya terus mencengkramku. Melihatku menangis dan kesakitan, Yopi ikut menangis. "Lepasin tangan ibu, Pak!" Yopi menarik tangan Mas Sandi sambil menangis. Di tengah keributan, ibu mertuaku mengetuk pintu kamarku. Sepertinya dia mendengar keributan kami. "Desi, Sandi, buka pintunya. Kalian kenapa?" kata ibu mertuaku di balik pintu. Mas Sandi melepaskan cengkeraman tangannya. Yopi langsung memelukku sambil menangis. "Dengar ya, kamu jangan katakan apapun pada ibu mengenai tuduhan kamu yang tidak jelas itu," kata Mas Sandi. Aku mengangguk sambil memegang tanganku yang terluka akibat cengkeraman Mas Sandi. "Sekarang, hapus air matamu," perintah Mas Sandi. Aku pun buru-buru menghapus air mataku, dan kemudian menenangkan Yopi. "Sandi, Desi," panggil ibu mertuaku. "Iya bu, sebentar," jawab Mas Sandi lalu membuka pintu kamar. Ibu mertuaku langsung masuk ke dalam kamar, dan menghampiriku yang sedang memeluk Yopi. "Des, kamu kenapa? Kamu habis menangis?" tanya ibu curiga. Belum sempat menjawab, Mas Sandi langsung berbicara pada ibu. "Iya bu, Desi habis menangis karena terharu. Soalnya aku sudah membeli rumah Pak Samsul, jadi kami tidak perlu mengontrak lagi," kata Mas Sandi berbohong. Ibu mengerutkan keningnya. Sepertinya dia tahu Mas Sandi sedang berbohong. "Beneran? Tapi ibu dengar dari luar kalian seperti sedang bertengkar," tanya ibu sambil menatapku. "Ibu pasti salah dengar, iya kan Des?" Lagi-lagi Mas Sandi yang menjawab pertanyaan ibu. "Iya bu," jawabku dengan singkat. "Ya sudah, kalau tidak terjadi apa-apa. Selamat ya, akhirnya kalian bisa mempunyai rumah sendiri. Ibu sangat senang mendengarnya. Tapi, kamu punya uang dari mana? Bisa membeli rumah Pak Samsul?" tanya ibu mertua. "Ya dari hasil penjualan bakso bu. Kurangnya aku pinjam dari bank. Aku yakin bisa membayar cicilannya kok. Apalagi usahaku semakin berkembang," jawab Mas Sandi. "Alhamdulillah, ibu benar-benar senang mendengarnya," kata ibu mertuaku. "Besok pagi Desi akan kubawa pulang ke rumah itu. Sekarang aku mau bersihin dulu tempatnya, jadi besok bisa langsung jualan," kata Mas Sandi. "Nanti saja. Ini kan sudah mau tengah malam," kata ibu mertua. "Sekarang saja bu, biar tidak terlalu berantakan. Besok kan aku harus langsung jualan," kata Mas Sandi. "Ya sudah kalau begitu, besok ibu dan Hesti bantu kalian beres-beres," jawab ibu mertuaku. Mas Sandi pun pergi untuk membersihkan semuanya. Sementara aku masih kaget dengan perlakuan Mas Sandi tadi. Mungkin aku memang sudah keterlaluan, karena langsung menuduhnya berdasarkan kecurigaan, bukan dari bukti. Meskipun semuanya belum terbukti, tapi aku yakin ada yang disembunyikan Mas Sandi. Dan itu ada kaitannya dengan semua keanehan yang terjadi. "Bu, tadi kenapa Bapak marah-marah, Bu?" tanya Yopi sebelum tidur. "Tidak apa-apa sayang. Sekarang Yopi tidur ya," kataku mendekap erat kepada Yopi. Keesokan harinya, aku dibantu mertua dan kakak iparku pindah ke rumah yang baru dibeli oleh Mas Sandi. Rumah itu lebih luas dari rumah kontrakan kami dulu. Halamannya juga lumayan luas, sehingga bisa dipakai untuk warung bakso. Ibu mertuaku dan Mbak Hesti berpamitan untuk pulang, karena rumah sudah bersiap dan rapi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kulihat Mas Sandi masih terlelap tidur. Mungkin dia masih lelah, karena semalam membersihkan rumahnya. Namun tiba-tiba, tidak sengaja, mataku melirik sebuah botol kaca transparan. Kulihat botolnya tidak terisi apapun. Mungkin itu botol bekas. Aku pun berinisiatif untuk membuangnya. Kubuang botol itu ke tempat sampah, dan mulai membersihkan kamar yang masih berantakan. Setelah selesai, aku langsung membuka warung baksoku, tepat pukul 10 siang. Pelanggan yang sudah tahu kami pindah,
mulai berdatangan untuk membeli bakso. Kebanyakan mereka memakannya di tempat, sehingga kami banyak menyediakan meja dan kursi. Aku mengadoni bakso sendiri, karena Mas Sandi masih tidur. Aku tidak membangunkannya. Kok rasanya beda ya? Kata Fani. Beda gimana? Tanyaku. Sepertinya ada yang kurang, tapi tidak tahu apa, jawab Fani. Aku bingung apa yang dikatakan oleh Fani. Perasaan aku membuat seperti biasanya. Desi, teriak Mas Sandi dari dalam rumah. Iya, sebentar mas, jawabku. Setelah selesai melayani pembeli, aku langsung bergegas menghampiri Mas Sandi. Dia sedang ada di dalam kamar, dan mengobrak-ngabrik semuanya, sehingga berantakan. Sepertinya Mas Sandi sedang mencari sesuatu. Kamu tadi lihat botol yang aku simpan di atas meja kecil ini? Tanya Mas Sandi. Oh, botol itu. Sudah aku buang, mas. Memangnya kenapa? Tanyaku keheranan. Dasar bodoh kamu. Di mana kamu membuangnya? Mas Sandi langsung naik pitam mendengarku membuangnya. Di tempat sampah, mas. Di dapur, jawabku. Mas Sandi langsung bergegas menuju dapur. Padahal itu hanya sebuah botol. Tapi seolah botol itu sangat berharga baginya. Sekarang dia sangat berubah, kasar dan sering marah. Lain kali kalau kamu mau melakukan sesuatu, tanyakan dulu padaku, kata Mas Sandi. Itu kan cuma botol, mas. Kenapa kamu sampai marah seperti itu? Tanyaku. Asal kamu tahu saja, botol ini sangat berharga, kata Mas Sandi. Mas Sandi langsung pergi ke dapur, membawanya botol itu. Aku mengikutinya dari belakang secara diam-diam, memperhatikan apa yang akan dilakukan. Ternyata dia membuang adonan bakso buatanku, dan menggantinya dengan yang baru. Botol itu dia simpan di sampingnya. Sampai akhirnya, dia membuka botol itu, dan membuatku sangat terkejut. Ternyata botol itu menyimpan rahasia yang selama ini aku cari. Botol transparan yang aku temukan di kamar Mas Sandi ternyata bukanlah botol biasa. Aku melihat Mas Sandi berkomat-kamit, seperti mengucapkan mantra, lalu membuka botol itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat asap hitam tebal yang beberapa menit kemudian berubah menjadi sosok anak kecil yang tingginya sekitar 50 cm. Anak kecil yang menyeramkan itu adalah tuyul yang sering menggangguku selama ini. Ternyata dugaanku memang benar, bahwa Mas Sandi telah memelihara tuyul. Mas, panggilku. Mendengar suaraku, Mas Sandi terkejut dan langsung menutup botol itu kembali. Seketika tuyul itu ikut menghilang. Jadi benar dugaanku, kamu telah memelihara tuyul, mas? Tanyaku marah-marah. Shh, kamu jangan bicara sembarangan. Di luar ada pelanggan, kata Mas Sandi. Aku tidak habis pikir. Ternyata suamiku sendirilah pelakunya. Bahkan tega hampir mengorbankan nyawaku karena harus menyusui tuyul itu. Pantas saja kejadian aneh selalu aku alami. Dia selalu mengatakan aku yang berhalusinasi, padahal jelas-jelas dia yang berpura-pura. Apa jangan-jangan kematian Raffi juga penyebabnya adalah dia, dan jasad Raffi yang hilang juga dia yang mencurinya, bapak kandungnya sendiri. Aku tidak peduli, mas. Apa yang kamu lakukan? Tega kamu membohongiku, kataku sambil menangis terisak. Mas Sandi berjalan ke depan rumah, lalu mengunci pintu. Kamu ini ngomong apa sih, Des? Jangan ngawur. Lagi-lagi Mas Sandi tidak mau mengakuinya, padahal dia sudah tertangkap basah. Kamu masih mau menyangkal? Botol itu adalah tempat tuyul itu kan? Aku sudah bisa melihat semuanya, mas, ucapku. Ini cuma botol biasa, jawab Mas Sandi mengelak. Astagfirullah, istighfar, mas. Yang kamu lakukan itu adalah dosa besar. Kamu tega mengorbankan aku. Jangan-jangan Raffi juga kamu korbankan, dan jasadnya kamu yang mencuri. Iya kan, mas? Aku menatap tajam Mas Sandi. Dia terlihat salah tingkah. Kalau kamu masih tidak mau mengakuinya, aku akan melaporkannya pada polisi, agar polisi menemukan orang yang telah mencuri jasad Raffi,
Kataku menggertak. Jangan, jangan Des. Lagi pula Raffi meninggal karena... Terdengar suara ketukan pintu. Sepertinya itu adalah pembeli. Mas Andi keluar untuk melayaninya. Sementara aku masih sangat kecewa, sekaligus sakit hati, dengan apa yang aku lihat barusan. Bagaimana tidak? Ternyata benar suamiku yang telah memelihara tuyul itu. Dan aku yakin Mas Andi juga yang telah menyebabkan Raffi meninggal dan mencuri jasadnya. Aku tidak menyangka dia tega berbuat seperti itu. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang kejam seperti dirinya, yang rela mengorbankan anak dan istrinya sendiri demi harta semata. Mas Sandi terlihat ketakutan saat aku mengancam akan melapor kasus pencurian jasad Raffi kepada polisi. Aku hanya diam di dalam rumah untuk menunggu penjelasan dari Mas Sandi, sementara dia masih melayani pembeli. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Mas Sandi kembali masuk ke dalam rumah. Kita bahas masalah ini nanti malam saja. Di luar banyak pembeli. Mas tidak mau mereka berpikir macam-macam kalau sampai mereka mendengar percakapan kita, kata Mas Sandi. Tidak bisa, Mas. Aku ingin kamu menjawab pertanyaanku sekarang juga, kataku bersikeras. Pertanyaan apa? Jelas-jelas kamu ini cuma ngawur. Itu hanya botol biasa. Ternyata Mas Sandi masih tetap mengelak. Baiklah kalau begitu. Sekarang mana botol itu? Aku akan menghancurkannya. Setelah itu aku akan berangkat ke kantor polisi. Sekarang juga, kataku mengancam. Oke, memang aku akui. Aku telah memelihara tuyul. Puas kamu, kata Mas Sandi. Lalu pergi begitu saja, sambil membanting pintu. Brak! Kenapa kamu tega, Mas, melakukan itu pada aku dan anakku? Teriakku sambil menangis di dalam kamar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus menemukan jasad Raffi dan kemudian menguburkannya secara layak. Aku harus memaksa Mas Sandi mengembalikan jasad anakku. Maafkan Mama, Raffi. Mama tidak bisa menjaga kamu dengan baik, kataku sambil menangis terisak. Ternyata ada seorang bapak kandung yang tega mengorbankan anaknya, dan itu adalah suamiku sendiri. Aku masih berada di dalam kamar, dengan perasaan hancur lebur. Tapi aku harus kuat, demi anakku, dan mengungkap semua kebenaran yang terjadi. Sementara itu Mas Sandi masih melayani pembeli di luar rumah. Des, ini Yopi mau pulang. Kamu lagi sibuk gak? Terdengar suara Mbak Hesti di balik pintu kamar. Iya, sebentar Mbak. Aku langsung membuka pintu. Memang sedari tadi, aku hanya berdiam diri di dalam kamar, karena masih kaget dengan pengakuan Mas Sandi, yang mengakui ternyata dia memelihara tuyul. Mbak Hesti sepertinya mengantarkan Yopi pulang, karena dari tadi dia aku titipkan pada Mbak Hesti. Yopi sudah pulang. Maaf ya Mbak, aku selalu merepotkan, kataku. Tidak apa-apa kok Des. Kamu habis nangis? Tanya Mbak Hesti. Enggak Mbak, jawabku berbohong. Loh, itu mata kamu sembab. Kamu kenapa? Tanya Mbak Hesti. Aku langsung memeluk Mbak Hesti, lalu menangis kembali. Kamu kenapa Des? Apa yang terjadi? Tanya Mbak Hesti penasaran. Mas Sandi Mbak, dia ternyata memang benar telah memelihara tuyul Mbak, kataku terisak. Astagfirullahaladzim, kamu yakin Des? Apa sudah ada buktinya? Tanya Mbak Hesti. Iya Mbak, Mas Sandi sudah mengakuinya. Aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri tuyul itu, kataku. Mbak tidak menyangka Sandi bisa berbuat seperti itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Mbak Hesti. Aku juga tidak tahu Mbak. Tapi aku harus mencari tahu mengenai jasad Raffi yang belum ditemukan. Kasihan anakku Mbak, jawabku. Jadi, orang yang telah mencuri jasad Raffi, dia adalah Sandi? Tanya Mbak Hesti terpanjat kaget. Aku tidak tahu pasti Mbak, tapi sepertinya memang dia. Nanti malam aku akan menyelesaikan semuanya.
Ujarku kemudian. Mbak benar-benar tidak menyangka kalau benar Sandi yang berbuat hal seperti itu. Tapi apapun keputusan kamu, Mbak akan mendukung. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi saja Mbak, kata Mbak Hesti. Iya Mbak, jawabku. Malam sudah tiba. Mas Sandi sudah selesai membereskan warung bakso. Aku dari tadi hanya menunggunya di dalam rumah, sambil terus berpikir apa yang harus aku lakukan. Lalu kemudian, Mas Sandi masuk ke dalam kamar. Mas, aku mau kita cerai, kataku kemudian. Mas Sandi terperanjat kaget. Hah? Cerai? Apa kamu sudah gila? Kata Mas Sandi naik pitam. Aku tidak mau menjadi korban keserakahanmu, Mas. Apalagi harus mengorbankan anakku, kataku. Kamu tidak akan mati. Memang Mas yang telah mengorbankan Raffi. Tapi Mas melakukan itu karena terpaksa. Mas capek terus-menerus hidup miskin, penuh hinaan. Ini semua demi kita, demi kehidupan kita. Mas harap kamu bisa mengerti, Des, kata Mas Sandi. Kamu memang tidak punya hati, Mas. Raffi seperti tidak ada harganya di matamu. Padahal dia adalah anak kandungmu. Tega-teganya kamu melakukan itu pada anak kita. Sekarang di mana kamu sembunyikan jasad anak kita? Tanyaku bertubi-tubi. Kita bisa punya anak lagi, Des. Tapi untuk mendapatkan harta itu susah. Jasad Raffi sudah tidak ada, jawab Mas Sandi. Astagfirullahaladzim. Dengan entengnya kamu berkata seperti itu, Mas. Keputusanku sudah bulat. Aku ingin kita pisah. Aku tidak ingin anakku menderita. Cukup Raffi yang tidak bisa aku selamatkan, kataku naik pitam. Pokoknya, aku tidak akan menceraikanmu. Kamu harus tetap ada di sini, kata Mas Sandi. Tidak, Mas. Aku mau kita cerai. Aku takut dan sangat kecewa sekali padamu. Bahkan lebih dari itu. Ayah macam apa yang tega mengorbankan anaknya sendiri? Suami macam apa yang tega mengorbankan istrinya? Raffi sudah meninggal karena keserakahanmu. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Kamu juga dengan kejamnya menggali kuburan anakmu sendiri, lalu mencurinya. Selain itu, kamu juga membiarkan aku menyusui tuyul itu, yang suatu saat nanti pasti akan menyebabkan aku meninggal karena kehabisan darah. Untuk apa aku tetap mempertahankan rumah tangga seperti ini? Nyawaku dan anakku jadi taruhannya. Pokoknya aku mau kita cerai. Aku tidak ingin hidup dengan orang yang kejam dan tidak punya perasaan seperti kamu, kataku panjang lebar. Mas Sandi mengusap rambutnya dengan kasar. Dia sangat gusar dengan perkataanku yang tetap ingin bercerai darinya. Tanpa basa-basi, aku langsung menuju ke lemari pakaian untuk membereskan semua baju dan barang yang akan aku bawa pergi, meninggalkan rumah dari hasil pesugihan itu. Mas Sandi memegang tanganku dan berlutut memohon padaku. Maafkan Mas, Des. Mas begini untuk kita. Tapi kalau kamu mau Mas berhenti melakukan pesugihan tuyul, Mas akan berhenti dan membuangnya. Asal kita jangan bercerai. Mas mohon, maafkan Mas, Des, kata Mas Sandi memohon padaku. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku memilih bercerai dengan Mas Sandi atau memilih memaafkannya? Bisakah Mas Sandi berubah dan berhenti melakukan pesugihan tuyul? Mas Sandi meminta maaf dan memohon agar aku mengubah keputusanku untuk meminta bercerai. Mas mohon, jangan tinggalkan Mas. Mas janji akan membuang tuyul itu dan berhenti melakukan pesugihan, kata Mas Sandi terus membujukku. Lalu bagaimana dengan Raffi, Mas? Di mana jasadnya sekarang? Tanyaku. Jasad Raffi sudah tidak ada, Des. Mas sudah menyerahkan jasad Raffi ke dukun tempat pesugihan tuyul itu, jawab Mas Sandi sambil menundukkan kepalanya. Biadab kamu, Mas. Kenapa kamu melakukan hal keji seperti itu? Kembalikan jasad bayiku, Mas. Aku berteriak dengan marah. Tidak bisa, Des. Jasad Raffi sudah dipersembahkan.
sebagai tumbal menggantikan tuyul yang Mas bawa, kata Mas Sandi menjelaskan. Aku benci sama kamu, Mas. Pokoknya aku mau kita pisah, kataku yang bersikuku untuk berpisah dengan Mas Sandi karena kelakuannya yang sudah sangat melewati batas. Hewan saja yang tidak mempunyai akal masih menyayangi anaknya. Tapi kenapa ada manusia seperti ini? Dengan amarah yang menggebu, aku membawa Yopi untuk pergi meninggalkan rumah Mas Sandi. Meskipun aku tidak tahu harus pergi kemana, karena aku hanya sebatang kara di sini. Apalagi ini sudah sangat larut malam. Mas Sandi berusaha menahanku, namun keputusanku sudah bulat untuk berpisah dengannya. Pokoknya aku tidak akan menceraikanmu. Lagi pula, kamu mau kemana malam-malam begini? Aku tidak akan memberikan uang sepeser pun padamu dan Yopi. Kalian pokoknya harus tetap di sini, ancam Mas Sandi. Entah kenapa, Mas Sandi tetap bersikeras, tidak ingin berpisah denganku. Aku terdiam mendengar ancaman Mas Sandi. Sepertinya malam ini, memang aku tidak bisa pergi dari rumah, karena ini sudah larut malam. Apalagi aku tidak punya tujuan. Untuk sementara waktu, aku harus tetap di sini dan menyusun rencana untuk kabur membawa Yopi. Ya sudah, aku tidak akan pergi, Mas. Asalkan kamu harus berjanji untuk membuang tuyul itu dan berhenti melakukan pesugihan, kataku. Iya, Des, jawab Mas Sandi dengan singkat. Akhirnya malam ini, aku tidak jadi pergi dan tidak jadi berpisah dari Mas Sandi. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Meski Mas Sandi sudah berjanji untuk berhenti melakukan pesugihan tuyul, tapi aku sudah sangat kecewa karena perbuatannya. Apalagi setelah mendengar bahwa jasad Raffi ditukar dengan tuyul yang dibawa sebagai syarat pesugihan itu. Sekarang, kembalikan tuyul itu kepada dukun itu. Aku tidak mau kalau kamu melakukan hal yang musyrik lagi, pintaku kepada Mas Sandi. Iya, Des, malam ini juga Mas akan mengembalikan tuyul itu ke tempat asalnya, jawab Mas Sandi. Terus caranya gimana, Mas? Tanyaku. Mas akan menggendong tuyul itu ke kuburan. Mungkin Mas akan membuangnya ke kuburan bekas Raffi dimakamkan, karena untuk mengembalikan ke dukun itu, tempatnya sangat jauh. Sementara syaratnya, Mas harus mengembalikannya dengan menggendongnya, dan harus berjalan kaki, kata Mas Sandi menjelaskan. Kulihat jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Waktunya Mas Sandi membuang tuyul itu ke kuburan. Kamu tunggu di sini saja, jangan ikut. Mas yang akan membuangnya sendiri, kata Mas Sandi. Tidak, Mas, aku ingin ikut kamu. Aku ingin memastikan kamu benar-benar membuangnya atau tidak. Mas pasti akan membuangnya, tapi kalau kamu ikut, Mas takut ada warga yang melihat kita dan curiga karena kita berjalan berdua larut malam seperti ini. Kalau kita sampai ketahuan membawa tuyul, pasti warga akan menghakimi kita, dan itu berbahaya. Kita pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan bisa saja kita disakiti karena amukan dari warga, kata Mas Sandi menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Mas Sandi, memang ada benarnya juga. Kalau sampai ada warga yang curiga dan mengetahuinya, pasti akan berbahaya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk diam di rumah, menunggu Mas Sandi untuk pulang. Mas Sandi membawa botol itu, ditutupi kresek berwarna hitam. Kemudian dia berjalan dengan menyilangkan tangannya, seolah sedang menggendong. Aku melihatnya di depan rumah, lalu kemudian masuk dalam kamar, karena merasa bulu kuduku merinding. Mudah-mudahan saja, Mas Sandi benar-benar berhasil membuang tuyul itu, dan pulang dalam keadaan selamat. Meskipun aku sangat kecewa padanya, tapi aku tidak ingin kalau dia sampai celaka. Aku melihat jam menunjukkan pukul 1 malam. Sudah sekitar setengah jam yang lalu dia pergi, tapi belum kembali juga. Perasaanku semakin tidak enak. Apalagi ku dengar di luar ada suara gonggongan anjing, membuat suasana malam ini semakin mencekam. Lepasin adik bayi,
Teriak Yopi yang sedang tertidur lelap. Sepertinya Yopi sedang mengigau. Dia menyebut adiknya. Belum sempat aku membangunkannya, Yopi sudah terperanjat bangun. "Kamu kenapa, nak? Barusan mimpi adik ya?" tanya aku. "Tolong adik, Bu. Adik dibawa oleh orang lain," kata Yopi. "Yopi tadi mimpi. Sekarang tidur lagi ya. Ini masih malam, nak," bujukku. "Tapi, Bu, kasihan. Adik sedang menangis, Bu. Dia dibawa oleh orang lain. Kita harus mengambilnya, Bu. Di mana adik sekarang, Bu?" tanya Yopi. Entah apa yang dimimpikan oleh Yopi tentang adiknya yang sudah meninggal. Bagaimana aku harus menjelaskan kalau Raffi sudah meninggal? "Adik sudah tidak ada, nak. Sekarang Yopi tidur lagi ya," kataku sambil berlinang air mata. Namun bukannya menuruti perkataanku, Yopi malah menangis. Padahal sudah beberapa hari ini, dia tidak pernah menanyakan lagi adiknya. Tapi karena mimpi itu, Yopi menjadi teringat kembali. "Jangan nangis, nak," kataku lalu menggendongnya. Suara ketukan pintu mengagetkanku yang sedang menenangkan Yopi. Sepertinya Mas Sandi sudah pulang. Aku langsung membuka pintu. Dan benar saja dugaanku. Mas Sandi datang dengan keadaan ketakutan. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan wajahnya. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Dan aku mengunci pintu. "Gimana, Mas? Kamu sudah berhasil kan membuangnya?" tanyaku penasaran. "Sudah, Des. Aku menyimpan botol itu di makam Raffi," jawab Mas Sandi. Sebenarnya aku masih tidak terima dengan kesalahan Mas Sandi yang sudah mencuri jasad anak kami. Bahkan sampai sekarang, jasadnya belum disempurnakan. Mas Sandi malah menggantinya dengan tuyul itu dan memasukkannya ke dalam makam Raffi. Setiap mengingat hal itu, rasanya amarahku langsung menggebu. Meskipun Mas Sandi sudah meminta maaf dan membuang tuyul itu, tapi aku belum bisa memaafkan kesalahan yang sangat fatal itu. "Berarti kamu sudah terbebaskan darinya, Mas? Apakah tidak akan ada resiko jika kamu membuangnya?" tanyaku kemudian. "Entahlah, Des. Mudah-mudahan saja tidak akan terjadi apa-apa," jawab Mas Sandi. "Itu Yopi kenapa, Des?" tanya Mas Sandi yang melihat Yopi sedang kugendong, dan Yopi menangis sesenggukan. "Yopi menangis karena dia bermimpi bertemu Raffi, Mas," kataku sedikit ketus. "Maafkan Bapak ya, nak," kata Mas Sandi mengusap kepala Yopi. Tanpa basa-basi, Mas Sandi langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dan meringis kesakitan, membuatku agak panik. "Kamu kenapa, Mas?" tanya aku. "Badanku terasa sangat pegal, Des. Saat aku membawa botol itu, rasanya sangat berat. Bahkan untuk berjalan selangkah demi selangkah pun, aku harus mengeluarkan banyak tenaga," kata Mas Sandi menjelaskan. "Ya sudah kalau begitu, sekarang kamu istirahat saja. Biar Yopi aku yang gendong, biar dia bisa tidur lagi," jawabku. Setelah berhasil menenangkan Yopi, akhirnya dia tertidur. Sementara itu Mas Sandi malah semakin merintih kesakitan. "Kamu gak apa-apa kan, Mas?" tanya aku. "Punggungku rasanya perih dan sakit, Des," jawab Mas Sandi. Aku pun memeriksanya, dan benar saja, di punggung Mas Sandi terlihat luka kemerahan, seperti ada yang mencambuknya. "Ya ampun, Mas. Punggung kamu merah dan ada yang luka, Mas." "Masa sih, Des?" tanya Mas Sandi. Kemudian meraba punggungnya yang masih terasa sakit. "Iya, Mas. Apa kita ke rumah sakit saja, supaya kamu diobati?" ujarku khawatir. Belum sempat Mas Sandi menjawab ajakanku. Tiba-tiba saja, tubuh Mas Sandi terpelanting ke belakang. Brak! "Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kenapa, Mas?" tanyaku dengan panik. "Sakit, Des." Mas Sandi semakin merintih kesakitan. Bahkan tubuhnya sampai berguling-guling karena menahan sakit. Aku kebingungan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah mungkin Mas Sandi merasa sakit akibat telah membuang tuyul itu?
Tunggu sebentar di sini, Mas. Aku akan mencari pertolongan, kataku yang langsung pergi keluar rumah untuk meminta bantuan. Tidak mungkin aku membawa Mas Sandi ke rumah sakit sendirian, apalagi di tengah malam seperti ini. Yopi yang sedang tidur pun aku tinggalkan sendiri. Aku bergegas keluar rumah untuk mencari bantuan. Aku berlari menuju rumah ibu mertuaku yang jaraknya sedikit jauh. Sesampainya di rumah ibu mertuaku, aku mengetuk pintu. Bu, ibu, ada apa, Des? Kenapa kamu kesini tengah malam begini? Tanya ibu mertuaku. Mas Sandi, Bu. Mas Sandi sakit. Jawabku terbata. Ya Allah, Sandi sakit apa, Des? Tadi siang dia baik-baik saja kan? Tanya ibu mertuaku dengan cemas. Ibu mertuaku sangat kaget ketika mendengar aku mengatakan, karena memang sebelumnya Mas Sandi terlihat baik-baik saja. Aku yakin sakit yang dirasakan oleh Mas Sandi pasti ada hubungannya dengan tuyul yang dibuangnya itu. Bisa saja tuyul itu marah karena Mas Sandi telah membuangnya, kemudian membuat Mas Sandi seperti itu. Ibu mertuaku belum mengetahui perihal Mas Sandi yang telah memelihara tuyul. Aku pun tidak tahu harus menceritakannya bagaimana. Ya Allah, Sandi sakit apa, Des? Padahal tadi siang ibu bertemu dengannya, tapi dia terlihat baik-baik saja. Tanya ibu mertuaku dengan cemas. Entahlah, Bu. Mas Sandi tiba-tiba saja merasakan kesakitan. Jadi Desi kesini mau meminta bantuan untuk membawa Mas Sandi ke rumah sakit, Bu. Ujarku. Ibu mertuaku masuk ke dalam rumah dan kemudian membangunkan Mas Bambang dan juga Mbak Hesti. Mas Bambang menaiki motornya dan kemudian memboncengkanku agar cepat sampai ke rumah. Sementara itu ibu mertuaku dan Mbak Hesti, mereka berdua berjalan kaki. Sesampainya di rumah, kulihat pintu rumah sudah terbuka sedikit. Aku lekas turun dari motor, kemudian masuk ke dalam rumah, disusul oleh Mas Bambang. Namun betapa terkejutnya aku ketika mendapati Mas Sandi sedang berdiri di dekat tepi ranjang, di mana Yopi sedang tertidur. Dia memandang Yopi dengan penuh amarah, lalu mencekik leher Yopi. Astagfirullahaladzim. Aku langsung berlari menghampiri Mas Sandi, lalu mencoba melepaskan tangannya yang sudah menempel di leher Yopi. Namun tenaga Mas Sandi lebih kuat, sehingga dengan mudahnya Mas Sandi menyingkirkanku. Untung saja Mas Bambang datang dan membantuku melepaskan Yopi dari Mas Sandi. Karena merasa marah, Mas Bambang memukul pipi kanan Mas Sandi sampai dia tersungkur ke lantai. Kamu sudah gila, itu anakmu sendiri, San, teriak Mas Bambang. Sementara itu, aku memeluk Yopi. Yopi menangis ketakutan. Maafkan ibu, nak, karena ibu telah meninggalkanmu, ucapku sambil mencium kepala Yopi. Aku tidak habis pikir, kenapa Mas Sandi melakukan hal kecil itu. Hampir saja anak kedua kami, nyawanya melayang di tangannya, kalau aku dan Mas Bambang tidak datang tepat waktu. Mas Sandi berusaha berdiri. Darah segar mengalir di sudut bibirnya akibat pukulan dari Mas Bambang. Ada apa ini? Aku kenapa? Tanya Mas Sandi, seperti orang yang linglung. Kamu hampir saja membunuh anakmu sendiri, lalu sekarang bertanya seperti orang yang tidak berdosa. Kurang ajar kamu, ucap Mas Bambang marah-marah. Mbak Hesti dan ibu mertuaku baru saja datang. Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar? Tanya ibu mertuaku yang mendengar keributan antara Mas Bambang dan juga Mas Sandi. Melihatku sedang menangis dan memeluk Yopi di sudut ruangan, Mbak Hesti langsung menghampiriku. Ada apa ini, Des? Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Mbak Hesti dengan cemas. Aku hanya terus menangis. Rasanya aku masih lemas melihat kejadian tadi. Sandi hampir saja membunuh Yopi. Kalau aku dan Desi tidak datang tepat waktu, pasti sekarang Yopi sudah tidak ada. Aku tidak menyangka
Adikku berperilaku seperti setan, ucap Mas Bambang emosi. Apa? Benarkah yang diucapkan Bambang? Tanya ibu mertua terkejut. Tidak, Bu. Aku tidak melakukan itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak sadar melakukannya, Bu. Jawab Mas Sandi dengan panik. Tidak sadar bagaimana? Dengan jelas aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sedang berusaha mencekik Yopi. Bahkan Desi pun jatuh karena berusaha menghalangimu, kata Mas Bambang. Astagfirullahaladzim, keterlaluan kamu Sandi. Setan apa yang merasukimu sehingga tega berbuat seperti itu? Ucap ibu mertua menahan amarah. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak sadar. Percayalah, kata Mas Sandi berlutut di kaki ibu mertuaku. Mas Sandi menghampiriku, namun aku langsung menghindar karena aku takut. Jangan dekati aku, pergi kamu, teriakku sambil menangis. Melihat hal itu, Mas Bambang menarik tangan Mas Sandi. Tolong percaya, Des. Aku tidak sadar. Maafkan aku, kata Mas Sandi. Mas Sandi terlihat sangat frustasi. Dia pun menangis, seolah dia berbicara sungguh-sungguh. Namun tidak ada yang mempercayainya. Sementara itu, Yopi masih menangis di pelukanku. Aku yakin pasti Yopi sangat ketakutan. Anak sekecil Yopi harus mengalami hal seperti ini. Maafkan Bapak, Nak. Bapak tidak sadar telah melakukan itu, kata Mas Sandi menangis pilu. Ibu mertuaku terlihat kebingungan, sementara Mas Bambang yang melihat kejadian secara langsung tidak mempercayai perkataan Mas Sandi. Mbak Esti mengusap-ngusap punggungku, berusaha menenangkanku. Aku takut, Mbak. Aku ingin pergi dari sini, kataku. Jangan, Des. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Mas Sandi memohon padaku agar aku tidak meninggalkannya. Tapi pendirianku sudah bulat. Aku harus berpisah dengan Mas Sandi. Aku tidak ingin kehilangan anakku untuk yang kedua kalinya. Apalagi kejadian malam ini. Sangat jelas bahwa Mas Sandi berusaha membunuh anak kami. Aku tidak bisa, Mas. Aku takut, jawabku. Mas Sandi mengalihkan pandangannya ke arah ibu mertuaku. Aku mohon, Bu, tolong jelaskan pada Desi kalau aku melakukannya secara tidak sadar. Aku mohon, percayalah, Bu, ucap Mas Sandi bersungguh-sungguh. Tidak sadar bagaimana maksudmu? Jelas-jelas kami melihat kamu berusaha mencekik leher Yopi, kata Mas Bambang. Baiklah, mungkin ini saatnya aku jujur pada kalian, kata Mas Sandi. Sepertinya Mas Sandi akan mengatakan hal yang sebenarnya kepada keluarganya. Jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya ibu mertuaku yang saling berpandangan dengan Mas Bambang karena tidak mengerti dengan ucapan Mas Sandi. Maafkan aku, Bu. Sebenarnya selama ini aku telah memelihara tuyul, Bu, kata Mas Sandi sambil menundukkan kepalanya. Astagfirullahaladzim. Semua yang mendengar pengakuan dari Mas Sandi mengucapkan istighfar secara bersamaan. Terlaluan kamu, Sandi. Kenapa kamu melakukan hal musyrik seperti itu? Teriak ibu mertuaku. Kaget, marah, sedih, bercampur baur menjadi satu. Dasar bodoh. Harusnya kamu berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu, kata Mas Bambang dengan geram. Iya, Bu, Mas, aku memang bodoh. Aku telah dibutakan oleh harta. Aku capek hidup miskin terus, punya hutang sana-sini, kata Mas Sandi. Harusnya kamu itu kerja keras, bukannya melakukan hal yang melanggar agama seperti ini, kata Mas Bambang menahan amarah. Istighfar, Sandi, kamu harus bertobat sebelum semuanya terlambat, ucap ibu mertuaku. Iya, Bu, aku sudah sadar. Aku sudah membuang tuyul itu, tapi sepertinya tuyul itu marah dan mengendalikan aku, sampai akhirnya aku tidak sadar dan hampir saja membunuh anakku, kata Mas Sandi.
Ibu tidak habis pikir. Bisa-bisanya kamu melakukan hal itu, nak. Ucap ibu mertuaku sambil menangis. Maafkan aku, Bu. Bahkan lebih dari itu, aku juga telah mencuri jasad anakku Raffi sebagai persembahan pesugihan tuyul itu. Ucap Mas Sandi sambil menangis sesenggukan. Mendengar hal itu, Mas Babang semakin tersulut emosi. Dia langsung memukul Mas Sandi. Kurang ajar kamu. Aku malu mempunyai adik sepertimu. Ucap Mas Bambang yang kembali memukul Mas Sandi. Ibu mertuaku berusaha menghalangi Mas Bambang. Sudah, kata ibu mertuaku menengahi. Biarkan aku memukul dia, Bu, kata Mas Bambang. Mendengar keributan yang semakin menjadi, Yopi semakin menangis ketakutan di pelukanku. Jadi bagaimana, Des? Apa kamu mau memaafkan dia? Tanya Mas Bambang. Saya akan berusaha memaafkannya, Mas. Tapi saya tidak bisa melupakannya. Apalagi ini soal anak. Saya juga takut kejadian ini akan terulang kembali. Saya benar-benar takut. Jadi saya memutuskan untuk bercerai dengan Mas Sandi. Ucapku dengan tekad yang sudah bulat. Maafkan aku, Des. Aku mohon jangan tinggalkan aku, kata Mas Sandi. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa, jawabku. Rasanya memang sangat sedih, tapi kesalahan ini tidak bisa aku terima, karena sudah menyangkut nyawa anakku, sehingga aku memutuskan untuk berpisah dengan Mas Sandi. Ibu mengerti dengan perasaan Desi. Kamu harus menerima keputusan Desi, karena kesalahan kamu sudah melewati batas, kata ibu mertuaku menengahi. Mas Sandi terus saja memohon padaku agar tidak bercerai dengannya. Tapi percuma, karena kejadian ini semakin meyakinkanku untuk berpisah dengannya. Akhirnya kami pun bercerai. Aku kembali ke kampung halamanku, membawa Yopi dan meninggalkan Mas Sandi di sini. Di sana kami memulai hidup baru. Aku menitipkan Yopi pada saudaraku, karena aku harus bekerja paruh waktu untuk menghidupi Yopi. Aku sangat trauma dengan kejadian yang terjadi, tapi aku berusaha untuk bangkit demi anakku. Maafkan ibu, Raffi, karena sampai sekarang ibu belum bisa memakamkan jasad kamu dengan layak. Karena kesalahan bapak kandungmu sendiri, kamu menjadi korban, ucapku di dalam hati. Setiap malam aku selalu berdoa agar anakku Raffi ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, karena dia masih bayi, belum mempunyai dosa. Selama di kampung, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Mas Sandi. Sampai akhirnya, Mbak Esti mengatakan bahwa Mas Sandi mengalami gangguan jiwa. Dia terus saja menyebut nama anakku Raffi, dan ketakutan sendiri. Apalagi setiap melihat anak kecil, dia selalu histeris. Aku sangat kaget mendengar hal itu. Tapi aku hanya bisa mendoakannya dari kejauhan. Aku belum siap untuk kembali menemui Mas Sandi. Bukan karena aku membencinya, tapi setiap melihatnya, aku selalu takut. Takut kalau harus kehilangan anakku. Karena kejadian itu juga, aku mengalami trauma. Dan selesai. Itulah akhir kisah misteri yang berjudul Menyusui Tuyul. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.